Ketika kita ingin melamar pekerjaan, ada dua hal yang menjadi kompetensi dalam diri kita yang mungkin sudah ada sejak kita menginjak tanah bumi pertiwi ini, yaitu skill, keahlian, atau attitude, sikap kita. Attitude atau sikap secara umum digambarkan dengan bagaimana kemampuan seseorang dalam menangkap sebuah arahan, juga kecerdasan emosionalnya, bagaimana seseorang dapat mengatur, mengendalikan egonya. Secara sederhana, attitude is define who you are. Attitude adalah identitas diri Anda, sedangkan skill adalah keterampilan Anda, kemampuan dalam mengerjakan suatu hal pekerjaan secara mudah dan cepat. Anda pintar main bola, Anda pintar matematika, Anda mahir main musik, itu skill, itu talenta. Contoh ilustrasinya gini agar perbedaannya mudah dimengerti. Menjadi pekerja yang baik adalah skill. Bekerja sama dengan yang lain dan memberikan hasil yang baik adalah attitude. Menemukan orang pintar adalah skill. Mengatur orang pintar adalah attitude. Lagi ya, mencari data adalah skill. Menemukan fakta adalah attitude. Orang lawak adalah skill. Menertawakan lawakan adalah attitude, gitu ya. Apabila saya disuruh memilih skill atau attitude, saya pasti pilih attitude di atas skill. Selanjutnya baru diikuti dengan skill. Ada latar belakangnya mengapa. Begini penjelasannya. Dalam dunia kerja, kalian pasti akan bertemu dengan 4 tipe karakteristik perilaku pekerja. Yaitu yang pertama, pekerja tersebut memiliki attitude yang baik dan memiliki produktivitas yang baik. Yang kedua, pekerja tersebut memiliki attitude yang baik dan memiliki produktivitas yang buruk. Yang ketiga, pekerja tersebut memiliki attitude yang buruk dan memiliki produktivitas yang baik. Yang keempat, pekerja tersebut memiliki attitude yang buruk dan juga memiliki produktivitas yang buruk. Bagi pendapat pribadi saya, tipe pertama jelas dipertahankan dengan memberikan penghargaan, promosi, atau sejenisnya. Karena tipe 1 ini jika kita tidak menaruh perhatian lebih, mereka tipe 1 mungkin bisa pergi ke tempat lain, tempat yang dalam tanda kutip ngasih imbalan yang lebih. Tipe 2 sejauh memiliki attitude yang baik, mereka mudah diubah ke arah yang baik. Dengan training and coaching, kasih pelatihan, dilatih skillnya, dikembangkan produktivitasnya, mereka dapat berubah. Tipe 3 ini tidak akan lama berada di sebuah perusahaan, tinggal menunggu waktu aja. Pada akhirnya terindikasi perilaku buruk telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pasti akan kena PHK. Ketika menemui yang tipe 4, maka ada 2 orang yang harus Anda pecat. Pertama adalah karyawan tersebut, kedua HRD-nya yang Anda pecat. Kenapa begitu? Ya pasti karena malas-malasan kerjanya, rekrutmen apa adanya. Kok bisa-bisanya orang dengan perilaku buruk dan produktivitas yang buruk diterima masuk kantor? Maaf ya, kok jadi ngegas. Lanjut lagi. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana attitude yang baik, bagaimana attitude yang buruk? Attitude yang baik adalah orang yang bisa membawa suasana positif organisasinya, positif orangnya, senang dan riang atmosfernya. Kompetitif menurut saya juga positif. Terlebih lagi kompetitif yang saling support. Contoh, karyawan saling memberikan ide, action plan untuk organisasinya agar tidak kalah saing dengan organisasi lain. Itu menurut saya dalam tanda kutip dream team. Mempunyai tim yang seperti itu adalah anugerah. Lalu yang negatif, attitude yang buruk seperti apa? Gampang, maling, nyolong, cheating, wajib tidak ada ruang bagi mereka. Dan yang buruk juga menurut saya adalah yang memberi dampak suasana murung. Vibrasinya jadi turun, atau suasana kerjanya itu tidak bergetar, tidak hidup. Atmosfernya tidak ada sama sekali, buat bosan untuk bekerja, tidak saling dukung, dan merugikan antar sesama. Itu negatif menurut saya. Disclaimer ya, ini hanya gagasan dari sudut pandang pribadi penulis, belum tentu benar, karena kasih penulis ini juga masih cetek. Lah, mau saya cuma orang biasa yang masih perlu banyak belajar juga. Jadi menurut kalian pilih yang mana? Attitude atau skill?